Udah Ki. Loh kok nggak ngomong? Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat Potia TV semua. Ketemu lagi di Aquaculture Insight ya, sebuah acara persembahan dari kami yang akan sharing hal-hal teknis budidaya yang ada di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam tercinta ini. Mudah-mudahan jadi referensi atau jadi semacam menambah wawasan bagi sahabat Potia TV semua. Ya pada siang hari ini kita mau ngapain Ki? Ceritanya nih Ki. Arwana ya? Oh iya, bijain ikan arwana ini banyak yang request Ki. Soalnya kalau tamu-tamu datang ke sini banyak yang pengen tahu gimana sih cara pemijahan ikan arwana, karena ternyata peminatnya cukup banyak tapi yang bikin video yang bisa dipertanggungjawabkan belum begitu banyak Ki. Jadi kita persembahkan acara ini untuk teman-teman Potia TV yang pengen tahu bagaimana cara pemijahan ikan arwana, perawatan larvanya dan lain sebagainya. Yuk, langsung aja Ki, ubur-ubur ikan lele. Jangan kelamaan, Le. Ayo. Assalamualaikum Awang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau namanya Pak Yudi, cuman kami panggilnya Oyeng gitu kan. Nah kita sekarang tadi kan banyak yang minta tuh tentang arwana gitu, ada yang pengen tahu. Nah kita ketemu langsung aja sama pawangnya nih, pawang dari ikan arwana. Kita mau ngobrol arwana nih. Oke, siap-siap. Nah, mungkin dari sini dulu Ayah. Ini ada peristiwa apa nih teman-teman? Ini kita mau ngecek indukan ya, siapa tahu ada yang lagi ngerami gitu. Kalian kita bersihin juga tanaman airnya terlalu udah kepadatan. Nah, kemudian ini yang kita cari ini yang golden. Golden, oke. Golden red ini khas ikan arwana yang berasal dari Riau. Oh gitu. Ya. Kalau yang dari Jambi itu apa tuh, A? Itu kalau yang Jambi itu Green Pino. Green Pino. Ya. Di tempat kita ada apa aja Ada. nih arwananya nih? Ada banyak. Nah, kemarin kita sudah melakukan seleksi. Kebetulan ada yang ngerami, mungkin nanti kita cek ya, dilihat telur-telurnya yang sudah kita panen. Ini Siap, kemarin di kolam ini yang udah diberesin kemarin, kita lagi bersihin kolamnya karena ada ikan-ikan liarnya yang di kolamnya dikeringkan itu. Itu ada kayak koloseum di tengah-tengah untuk apa tuh, A? Mungkin itu kita lihat dulu tadinya pergi sana lagi. untuk ini apa? Tempat kawinnya gitu. Memang harus seperti itu, Ayah. Nanti kameranya kita perlihatkan ke sana nih. Ini ada yang unik nih. Jadi di tengah kolam sahabat Potia TV ini ada semacam sangkar ya. Iya. Fungsinya untuk apa tadi ya? Tadinya kita dikhususkan ini yang buat mijahnya di tengahnya gitu ya. Oh gitu. Tapi karena sekarang awarnya udah banyak, udah diadaptasi, nggak pakai ini pun nggak masalah. Nggak mesti berarti? Nggak mesti. Oh iya, siap. Seperti kolam yang ini kan nggak ada ya. Iya. Gitu. Jadi kuncinya apa tuh, biar ini kan dulu harus pakai ini, sekarang nggak lagi. Kenapa sekarang sudah nggak perlu lagi? Yang pasti kalau dia pingin cepet beranaknya banyak gitu ya, makannya yang harus kita perhatikan. Oh gitu ya. Ini menarik nih, ternyata kuncinya ada di makanan. Kita makanannya kalau yang lebih bagusnya kayak kodok, udang gitu ya. Tapi kalaupun nggak ada itu, ikan-ikan kecil, ikan rucah juga nggak masalah. Tapi bagusnya yang seger. Nah, kalau kita aplikatif di sini kita pakai ikan nilem karena ikan itu durinya agak lunak gitu, jadi cepat dicerna untuk indukannya. Dia dikasihnya hidup atau mati tuh ikan nilemnya? Mati ya, tapi baru mati gitu ya. Berarti masih agak segar gitu masih ya? Segar. Jadi masih hidup. Ya dimatikanlah dulu, atau dia masih sempoyongan, jadi cepat disambarnya sama indukan. Kalau seumpama kita nggak punya ikan nilem, opsi kedua yang terbaik setelah ikan nilem? Ya ikan-ikan rucah pun bisa juga kayak seluang, tapi bagusnya yang seger ya. Karena kalau ikan-ikan yang kecil itu kalau kelamaan di freezer dia malah cepat hancur dia, jadi kurang bagus gitu. Iya. Walaupun dia dimakan, tapi kondisinya kualitasnya udah kurang bagus. Siap. Hasilnya pun nanti ke telurnya kurang maksimal. Gitu ya. Jadi intinya di itu kesegarannya gitu ya. Iya. Tapi bagusnya lagi apalagi kalau
makannya ikan nilem nih, hidup nih. Heeh. Ikannya tuh kita kasih vitamin C, vitamin E. Hmm. Nah, habis itu habis makan yang udah kandungan vitamin C, vitamin E. Nah, kita tangkap, kasihkan ke ikan arwananya. Jadi ada triknya ada ternyata triknya gitu ya. gitu. Jadi dikasih makan vitamin C dulu, sahabat. Iya. Si ikan dalamnya baru Kalau dikasih kita makan. manual masukin satu-satu kan repot Iya, ya. benar-benar. Kita kasih makan aja yang udah Iya. kandung vitaminnya itu. Makannya tuh. Iya. Gitu. Terus saya ini, bentar A, Heeh. saya tertarik sama ini A. Tadi kan dibersihin A. Heeh. Ini memang ada fungsinya dulu tuh. Dulu sih tanaman air sih ada, tapi kalau terlalu banyak nggak bagus juga, nantinya menghambat pada saat proses pemijahan. Iya. Tadi kan untuk buat shelternya, pelindung gitu ya. Tapi kalau kebanyakan nggak bagus juga itu. Jadi Oke. makanya kita kurangi. Iya. Gitu. Tapi nggak dibuang, bersihin juga nggak juga gitu Ya kan? paling ada dikit-dikit lah gitu ya. Tapi itu pun harus kita kontrol, karena kita tiap 2 bulan sekali kita panen, kita seleksi. Kalau kita dengan trik pakan yang bagus itu tiap 2 bulan juga kita bisa mendapatkan telur. Walaupun ada fluktuatif ya, ada musim-musim tertentu yang Ya. produksinya tinggi. Iya. Seperti dari awal musim penghujan sampai bulan April tuh itu produksinya bagus. Nanti dari pas kemarau produksinya rendah. Iya. Tapi dengan pakan yang bagus, kemudian ada juga manipulasi lingkungan. Jadi Gimana tuh A? manipulasi lingkungan tuh airnya kita surutin dikit, kita jemur gitu kan. Dari pagi sampai sore kita gelontorin air. Jadi seolah-olah ada trigger gitu, perangsang gitu, asal air baru masuk itulah merangsang pemijahan Istilahnya juga. bau apa tuh namanya? Bau ampo ya kalau nggak salah. Ya, yang ada rangsangan itulah air habis jemur gitu ya. Iya. Ada triggernya itu. Itu penjemuran itu bisa dilakukan seminggu 2 kali. Paling nggak seminggu sekali lah gitu ya minimal. Ya. Itulah kalau kita pingin ada manipulasi lingkungannya selain dari pakan gitu ya. Mensiasati pemijahan yang di alam itu kan musiman, tapi sama AO yang kita bikin rekayasa biar setiap musim masih bisa panen walaupun hasilnya tidak selalu sama, tapi tetap berproduksi. Ada. Iya. Karena secara di alam sendiri itu hanya setahun sekali gitu. Di sini bisa setahun Bisa 5 beberapa kali, 4 kali, 4 sampai 5 kali. Iya, luar biasa. Walaupun ya tingkat produksinya berbeda. Gitu ya, tergantung karena itu ya musim. Ini ya, tadi teman-teman lagi nyaring ya kita. Iya, kita lihat lagi ngecek indukan golden. Ayo silakan Mas kameramen. Untuk proses pemijahan ya pertama kita emang harus siapin dulu ya kolamnya, kolam pemijahan, kemudian kedalamannya antara 1 meter sampai 1,5 meter. Oke. Kemudian apa namanya, kalau bisa sih kita usahain ada pinggirnya ada tanaman air ya. Oh, berarti Ya. ini dilihatin Mas kameramen. Itu sengaja rupanya ditanam itu ya. Itu di pinggirnya aja. Kemudian karena ini yang sebelumnya udah kolam beton semua full ya. Jadi kita tambah lagi anak pematang pinggir itu. Kemudian udah siap, baru kita masukin induk jantan betinanya. Nah, untuk perbandingan arwana nih 1:3. Jadi 1 jantan 3 betina. Iya. Mungkin nanti kita lihat ya. Jantan betinanya mungkin kalau ikan lain kita bisa lihat dari fisik kayak gini. Arwana agak susah juga. Iya, kalau arwana tuh gimana tuh ya cara ini? Apalagi kalau udah treatment kita kayak radiasi UV gitu ya. Kayak tanning gitu ya. Iya. Itu kan betina pun bisa merah juga. Oh, secara fisik itu sama ya? Hampir sama, jantan susah betina. dibedakan. Secara warna, kemudian fisik, kalau ikannya gemuk juga sama-sama makan kenyang, jantan pun bisa Sama besar aja, juga bulat. Iya. Nah, kita untuk memastikan dia nih adalah kita lihat genitalnya. Tapi
nggak kayak ikan lain, gampang kita balik gitu ya. Iya. Nah, jadi untuk memastikan ini kita pakai metode dengan sistem pembiusan. Barulah kita cek ini jantan dan ini betina. Waduh, ternyata itu kenapa Ah. ikan arwana itu mahal. Ternyata untuk bedain jantan betinanya aja butuh effort gitu ya. Untuk memastikan Iya. gitu ya. Berarti kalau gitu bisa dong orang nggak sengaja tuh micahin malah LGBT tuh jantan-jantan gitu. Bisa akhirnya. aja, ini aja kita proporsinya jantan betinanya belum kita pastikan, cek ulang gitu ya. Ini umurnya udah masuk mau ke 5 ya. Ah. Nah, sedangkan proporsi jantan dan betina kita nggak tahu. Kalau kebanyakan jantan dia malah nggak kawin dia, berkelahi terus dia berkelahi terus berebutan. ya. Iya. Baik, kita lihat proporsinya. Ini baru kita mau cek dulu nih sahabat Potiani. Sekalian nih belajar nih jantan dan betinanya langsung sama pawangnya. Kadang-kadang kalau kita lihat di YouTube kan Ya, kita kadang ini kan untuk membedakan jantan betina sedikit rahasia ya. Tapi karena bener. kita udah bahas di SNI juga ada Iya. perbedaan, ya kita informasikan juga. Iya, gitu. kita bongkar-bongkaran aja semuanya di Betul, sini. ya. Biar masyarakat ya tahu dan dapat referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita akan lihat satu persatu. Biusnya pakai apa tuh ininya? Ada Larutannya. stabilizer obat biusnya. Langsung masukin aja Buren biusnya sini. Nah, ada. itu biusnya. Satu lagi plastiknya. Dua aja, Bah. Kita lihat proses pembiusan. Jadi biar tidak berontak, kita bius dulu. Ya, pembiusannya. Alternatif kalau orang nggak dapat kayak gini selain Ya ini ya lebih aman, ada juga sih jenis-jenis lain obat bius yang aman ya. Tapi yang mudah kita dapatkan di pasaran jenis ini. Oh, justru yang paling Ya. mudah didapatkan. Tinggal tanya aja di Mbah Google. Di all shop juga banyak. Leh. Saya di sini. Biar tenang dulu. Bapak lompat lagi. Ini harganya berapa, Win? Harganya berapa? Aduh, kalau sekarang Indukan begini. sekitar 14-15an lah. Wah, ini lagi megangin duit 15 juta nih. Hati-hati nih. Kalau kebanyakan itunya apa namanya? Biusnya bisa lewat tuh kan. Harus hati-hati nih. Uang 15 juta ada di plastik packing ini. Nah, ini jantan betina. Untuk jantan ini lubang genitanya ada jarak. Nah, sedangkan betina ini hampir rapat, hampir tidak ada jarak. Itulah yang membedakan jantan dan betina. Nah, sama yang ini satu lagi. Nah, ini ya, sama ini kan. Nah, ini kita memastikan untuk jantan dan betina. Iya, secara fisik hampir mirip itu. Nggak bisa. Malahan kalau lihat warna lebih ininya yang betina nih. Bagusan jantan. Merah ya. Dah, lepas aja. Berarti itu baru pasang ya? Itu aja sekilas lihat ke detailnya aja hampir mirip. Memang perlu pengalaman juga itu. Perlu jam nyelam ya. Bukan jam terbang. Ya. Perlu jam nyelam. Ya, Ini mata-mata yang terlatih yang bisa melihat. Tapi ini Tadi ngobrolnya
aduh kepotong. Nah, kemudian kan tadi sudah bicara micahin tuh kan, micahin ke situ. Terus setelah itu berapa hari kemudian kita cek? Sebenarnya kita nggak lihat hari ya. Kalau kita rajin, misalkan setelah 2 minggu kita masuk, kita malah lihatnya malam. Jadi senterin, ada istilah penyenteran. Jadi kalau dia induk tuh lagi ngerami, dia akan selalu naik ke permukaan, nggak liar gitu ya. Dan kemudian dia sendiri, biasanya dia lagi ngerami itu. Jadi jantan apa petirnya? jantan. Jadi kalau kita, jadi tiap malam ada, kalau kita di pemijahan arwah ada istilah penyenteran. Penyenteran itu adalah kita mengecek adakah yang ngerami atau enggak. Nah setelah kita lihat malam ini dia naik ke atas, mulutnya membesar. Nah kita tandain, oh ini satu. Jadi paling kalau amannya itu 2 sampai 2 minggu minimal ya. Minimal 2 minggu setelah penyenteran itu bisa kita panen. Tapi kalau lebih aman paling nggak 3 sampai 1 bulan kemudian setelah kita nampak itu ngerami baru kita panen larvanya. Karena kalau baru kita udah nampak ada ngerami baru seminggu, kalau ke tempat kita penetasan belum siap, itu resiko netas, kemungkinan netas itu sedikit ya. Bahkan kalau tidak memadai bisa-bisa mati semua telur itu ya. Makanya kita lebih amannya paling cepat 2 minggu setelah kita lihat induk tuh ngerami baru kita panen. Iya, panennya dikeluarkan, ditaruh di mana tuh? Ya pas kita nangkap keluarkan di baskom gitu kan. Nah, baru kita taruh di hatchery khusus pemeliharaan atau inkubasi larvanya. Waduh, ini kira-kira boleh nggak nih kita lihat? Kita kebetulan ada yang udah kita ambil larvanya, kita bisa cek. Nanti ada berbagai metode teknik pemeliharaan atau inkubasi telurnya. Bisa buat referensi mau pakai yang mana. Ini panennya karena kecepatan, karena kita gini masal ya. Jadi kan beraturannya beda-beda, nggak semua serempak kayak mijahin patin ataupun ini sekian induk serempak. Ini enggak. Ini ada yang baru masih kuning telur, ada yang baru uratnya, ada udah jadi larva. Itu medianya kita lain-lain. Wah, menarik nih. Penasaran? Boleh ke sana? Boleh. Ayo kita ke sana ya. Nah, inilah dalamnya nih. Sudah ditunggu sama Pak Yudi rupanya nih dalamnya. Kita sama-sama ini keluar dari dunia hitam dengan cara masing-masing Pak Yudi. Jadi kalau Pak Yudi beruban, saya menghilangkan rambut gitu. Sama-sama keluar dari ini apa namanya dunia hitam. Nah, ini ada contoh-contoh atau model yang biasa kita pakai untuk inkubasi larva atau telur arwana. Ini ada berbagai ukuran atau berbagai umur. Nah, yang ini biasanya udah umur 3 minggu. Mungkin bisa kita lihat dari atas, ini udah ada ikannya ya. Tapi masih kecil. Udah keluar ikannya guys. Ada bentuk larvanya gitu ya. Itu udah ukuran kurang lebih sekitar 2 sentian. 2 sampai 3 senti. Tapi perut yang pun masih nempel di kuning. Ya, ini kurang lebih 2 bulan baru dihabis. Nah, ini yang udah kurang lebih 3 sampai 4 minggu nih. Posisinya tetap di sini terus, Ya, ini paling nggak sekitar 2 minggu lagi baru kita pindah ke tempat lain. Nah, sedangkan yang ini, ini ada 3-4 corong. Ini umurnya kurang dari seminggu. Jadi belum ada penampakan urat ataupun kepalanya. Ini masih pure bulat betul ya. Masih benjol-benjol. Itu masih kuning betul. Nah, ini kalau tidak memakai ini resiko tidak menetas atau mati itu besar. Tapi dengan model corong ini itu kita beberapa kali nyoba 80 sampai 90% menetas jadi larva, jadi ikan ya. Kenapa kita pakai ini? Ini bawahnya dasarnya agak cekung, sedangkan dari atas kita pakai air ya, resirkulasi. Jadi
seolah-olah dia masih berada di mulut gitu ya, di mulut ikan. Siap. Prinsip dasarnya Nah, seperti itu. jadi mengkondisikan seolah-olah masih dirami. Jadi di dalam tuh telurnya bergoyang terus ya, bergerak terus. Nah, ini 80 sampai 90% apabila telurnya nggak kena gores giginya tuh ya, itu netas. Netas. Ya. Dan ini corong ini jarang dipakai nih, jarang dipakai oleh pam lain itu ya, Iya. karena apabila ngada ini resiko gagalnya tinggi. Biasanya kalau yang di pam tuh yang seperti itu. Makanya panennya kalau yang di pam tuh itu biasanya umurnya di atas 2 minggu. Nah ini model kotak ya, dia akuarium di dalam akuarium. Nah, Berarti ini kalau gini kelemahannya berarti kan nyudut ya, ya. Tadi ini nggak nyudut, makanya ngumpul terus tuh. Jadi ini ada modifikasinya. Nah, jadi yang modifikasinya gini, mungkin bisa dilihat dari sini itu ada celah sekitar 1 cm itu. Nah, ini ada celah 1 sentian, ini juga di bawahnya ada celah juga sekitar setengah senti. dari samping sini Ki. Nah, dari sini Ki. Ya kan? Itu kiri kanan ada. Jadi kita taruh air asi di atas, jadi air dari bawah naik keluar dari sini ke atas. Jadi si ikan kedorong ngumpul terus. Jadi nggak ada nyudut. Jadi posisi larva ini akan ngumpul terus, akan bergoyang gitu ya. Tapi kalau tidak pakai ini, misalkan bersera, itu di mana-mana. Tapi kalau udah ukurannya diserain sih nggak masalah karena dia udah bisa berguling-guling ya. Tapi kalau seperti umur yang tadi itu, langsung diserain itu kemungkinan besar mati itu tinggi. Jadi kalaupun tadi udah umur 2 minggu tuh, ini bisa juga kita pakai model akuarium ini, itu aman. Berarti harus punya 2 itu ya paling minimal. Ya, jadi itu antisipasi kalau kita dapat larvanya atau masih telur betul. Itu antisipasi. Panen dini lah itu ya. Panen dini itu model itu, tapi kalau udah panen udah agak cepat bisa pakai ini, ataupun kalau udah ukuran ini kita bisa tebar. Tebar langsung di mana tuh? Maksudnya langsung diserain gitu, nggak pakai akuarium ini pun nggak masalah. Karena dia udah berbentuk ikan, jadi dia udah bisa berenang-berenang kiri kanan gitu ya. Ini paling 2 minggu lagi kita udah bisa lepasin. Jadi biarlah di dasar akuarium berenang-berenang, belajar dia ya. Yang sana. Kalau suhu gimana suhu? Ada yang perlu dijaga kan? Ya kalau suhu bagusnya antara 28 sampai 32. Karena jadi terlalu dingin itu akan menghambat habisnya kuning telur itu lama. Kalau terlalu dingin ya, terlalu panas nanti matang pula telurnya gitu ya. Jadi telur setengah matang. Betul. Jadi idealnya antara 28 sampai 32 derajat. Siap. Nah, ini kalau ini panen yang cepat, yang lambat betul. Nah, ini kemarin kita ada juga panen yang seperti ini. Nanti ini udah kolam, habis. Dari kolam udah kayak gini. Iya, ada tinggal sedikit lagi kuning telurnya tuh. Nah itu guys, nah, lengkap ya, kita ketemu dari yang panen dini, kemudian yang sesuai panen lah. Sesuai panen dan ini yang kecepatan. Cuman resikonya kalau panennya terlambat, itu jumlahnya sedikit. Karena bisa jadi dia karena kalau udah besar ya, mulutnya kan terbatas, bisa ketelan lah, gitu ya. Kemungkinan besarnya gitu ya, karena dia udah banyak, kan udah banyak gerak ya. Lolos dia masuk ke perut induknya gitu. Keluar malah masuk bunuh diri gitu ya. Iya. Nah, jadi kalaupun panen terlambat juga kurang bagus karena resiko jumlah yang dipanennya akan lebih sedikit. Jadi idealnya antara 2 minggu sampai sekitar 1 bulan lah itu idealnya. Itu telurnya pun diperolehnya untuk satu induk tuh bisa di atas 30 ekor larva. Nah ini udah cuman berapa ya, 20 ekor ya kita panen. Kalau yang sana itu ada 37, ada 40 gitu panennya. Bahkan kalau induknya gede itu bisa 50 ekor. 50 ekor dalam satu mulut tuh. Satu indukan tuh. Satu indukan. Nah ini kalau ini arwananya yang udah umur 2 bulan. 2 bulan setelah itu ya, setelah diambil dari telur. Bukan, 2 bulan dari sini. Oh, dari akuarium. Iya, jadi kita kan panen 2 bulan sekali nih. Nah ini 2 bulan kemarin panen,
Ini anakannya. Itu udah ukuran berapa ya? Ini udah 10 sentian. Ya. Ini udah bisa kita pasarkan gitu ya. Untuk ini yang jenis Green Pinot ini juga nih sama. Ini panen 2 bulan yang lalu. Ukurannya sekarang udah antara 10 sampai 12 cm. Kalau lihat dari airnya ini kan nggak terlalu tinggi ya, Ayah. Ini memang ada apa ya? Sengaja. Ini karena kita nggak pakai tutup, ya. Kalau airnya tinggi ini loncat. Loncat ya. Ya. Oke, siap. Makanya airnya kita rendahin aja. Kecuali kalau agak tinggi misalkan, nah ini kita harus ada tutup. Karena nanti bedihnya loncat. Keamanan aja. Dan iya. ikan pun nggak apa-apa ya, air sedikit ini aman ya. Nggak masalah, aman dia. Tapi yang jelas kita rutin ganti air. Kita biasa tiap hari kita sipon gitu ya. Ada lagi yang bisa kita oprek-oprek lagi dapur kita selain dari perawatan ini mungkin. Nah, satu lagi paling titik kritisnya itu di mana nih main ikan arwana ini? Di mana yang kita harus betul-betul effortnya lebih? Dalam pemijahan itu yang pertama emang satu perbandingan jantan betina. Yang kedua itu kepadatan. Nah, tadi belum lupa tadi bahas ya. Iya. Itu kepadatan indukan ya. Untuk kolam pemijahan, untuk kolam itu 1 ekor per 10 meter persegi. Luas banget berarti ya. Iya, karena dia punya wilayah teritorial. Jadi satu kepadatan untuk pemijahan arwana itu di kolam itu 1 ekor itu butuh 10 meter persegi. Nah, itu yang kedua padatan. Kemudian pakan. Oke. Nah, pakan tentu yang mengandung protein tinggi, omega 3, nah, terus kemudian vitamin E, vitamin C juga nanti supaya daya tahan telurnya kuat. Nah, yang tadi udah cerita di depan tuh betul. ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya ini pada saat inkubasi. Ini jangan dianggap sepele karena kalau kita secara massal, ya, kalau kita massal, otomatis kita dapat larvanya, telurnya beda-beda ukuran, beda-beda umur. Kecuali kalau dilepasin lagi, misalnya, oh ini masih telur, kita lepasin lagi, itu resiko gagalnya juga nanti stres dia induknya, malah hilang lagi. Dan jadi kalau udah ketangkap kita panen aja, tapi kita harus siapkan mode-mode inkubasinya seperti ini, untuk berbagai ukuran, umur, pakai corong ini. Kemudian umur yang misalkan di atas 2 minggu, akuarium ini. Kalau udah 1 bulan ke atas bisa langsung dideder. Nah itu sudah menyiapkan berbagai skenario jika banyak terjadi kasus-kasus seperti ini nih, harus disiapkan semua. Sebelumnya kan kita kegagalannya itu pada saat inkubasi. Karena ini tidak siap wadah untuk inkubasinya perawatan larvanya. Nah ini kebetulan corong ini dulu tuh ada, sebenarnya bukan uat arwana tadinya ya. Ini tadinya untuk hatching jar untuk nila. Oh, malah untuk nilainya. Sebelumnya ya. Tapi ini waktu itu kerjasama kita dengan JICA ya. Nah, karena nila kita udah establish ya massal dan nggak panen telur lagi. Nah kemudian hatching jarnya kita manfaatin untuk inkubasi arwana karena inilah yang perlu kita perhatikan sekarang ini, gitu. Iya, lumayan luar biasa. Nanti kapan-kapan kita sepil lagi, Mas Dugi, gimana sih di bawahnya seperti apa kalau udah ada yang kering kita lihatin. Nah ini juga kita ada sistem resirkulasi nih. Jadi air nih, ini ada pompa di sini, pompa naik ke atas, kita filter, nah, baru kita alirkan. Jadi air yang masuk ke sini, ke telur nih, larva benar-benar sudah tersaring, udah bersih. Harus dijaga banget berarti. Betul. Jadi nggak asal ngalirkan aja, kita udah ada treatment juga. Ini yang keluar dini gitu ya. Betul. Kalau yang ini kayaknya nggak pakai itu, nggak pakai sirkulasi gitu biasa. Ini udah nggak perlu persirkulasi, tapi kita cukup 2 hari atau 3 hari sekali kita ganti air aja. Nah kemudian kita juga harus menjaga jangan sampai ada yang ini, ada satu yang mati nih. Nah kebetulan kita ada contoh juga ya. Pas banget ada. Nah ini nih kita harus segera keluarkan. Nah ini
Ini ada yang mati nih. Ini bisa kemungkinan mati ini pada saat panen. Nah, pada saat panen Terlalu kasar kah? Atau... dia gigi arwana kan runcing ya. Oh iya. Nah, ataupun dia tergigit Digigit sama indukannya pada saat ngeluarin. Nah, jadi harus kita segera keluarkan. Kalau enggak nanti kualitas airnya ini kan busuk nantinya. Iya, Itu akan beresiko terhadap larva yang lain Yang juga. lain itu ya. Ya. Kita harus buang yang mati ini. yang mati. Kayaknya ini. Nah, ini Takjil buka puasa. ada yang mati nih arwananya. Jadi tiap hari kita harus kontrol. Nih, man. Nah, kemudian kalau yang itu alhamdulillah masih bagus ya, yang telur. Ini aman semuanya. Nah, ini aman nih. Ini kalau di tempat lain ini nggak siap nih. Kalau nggak pakai ini pasti gagal kalau nggak pakai ini. Ini nggak pakai corong gini ya gitu. Kuncinya di sini rupanya. Betul. Nih, luar biasa nih. Nanti kita pengen lihat dalemannya gimana kan kalau pas lagi Boleh, kering boleh. aja lah. Boleh. Mulai kering dasarnya tuh lekukannya gimana, atau bisa dimodifikasi pakai bola itu pakai bola plastik di bagi iya. dua gitu kan. Ya bisa. Tapi itu terlalu rendah ya. Iya. Mm-mm. Oke, terima kasih Pak Yudi atas Oke. jalan-jalannya dan atas sharingnya yang sangat luar biasa, dan tentunya kita masih penasaran sekali dengan perlakuan-perlakuan yang lain. Kita tidak bisa memberikan banyak karena nanti jadi kepanjangan videonya. Nah, nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Oke, Terima siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.